Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Program studi Teknik Elektronika dengan nomor NIM 2300103922840018. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pebayuran, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan muatan pelajaran sistem pengendali elektronika, materi instruksi dasar PLC and or not. Pada video pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dan semoga video pembelajaran saya ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya gimana sekarang? Kalian? Pada sehat? Alhamdulillah. Sekarang musim hujan, tapi jagalah kesehatan kalian ya. Oke? Silakan berdiri. Oke, berdiri. Kita ucapkan SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Ya. Nah, terima kasih ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, untuk lebih baiknya kita berdoa agar mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk berdoa, silakan ketua kelas. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, semuanya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ya, Bapak akan melakukan presensi kehadiran pada hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, alhamdulillah hari semuanya. Berarti anak-anak Bapak semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, pelajaran minggu lalu masih ada yang ingatkah? Saya Pak, perangkat yang dapat dikontrol oleh PLC. Ya, betul sekali ya. Yang dikatakan Ilham. Barangkali ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Motor, pompa, mesin produksi dan lain-lain. Ya, betul sekali ya. Jawaban dari Intan bahwa minggu yang lalu kita belajar tentang perangkat yang bisa dikontrol PLC. Banyak sekali itu ya, ada motor, ada conveyor, ada mesin-mesin pabrik, ya, ada alat pengukur, ada buat lampu dan sebagainya. Baiklah, anak-anak, materi pelajaran hari ini atau pembelajaran hari ini ada tentang instruksi dasar PLC, yaitu and, or, dan not. Dimana tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami tentang instruksi dari and, or, not. Terus peserta didik memahami instruksi and, peserta didik memahami instruksi or, not, dan semua itu mempunyai perbedaan masing-masing yang akan digunakan di suatu perusahaan atau industri. Sebelum meningkat yang lebih lanjut tentang pembelajaran hari ini ya, tentang instruksi dasar PLC or and not, barangkali ada yang tahu ya and or not. Silakan. Saya Pak. Silakan.
Instruksi N pada PLC digunakan untuk mengaktifkan suatu output hanya jika semua kondisi input yang terkait terpenuhi. Oke, betul sekali jawaban Ahmad. Selanjutnya, ada lagi yang mau menjawab? Saya Pak, Silakan. digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi sehingga cukup satu kondisi saja yang benar agar pernyataan menjadi benar. Ya, betul sekali. Jawaban dari Irfan. Barangkali ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. digunakan untuk membalikkan nilai kebenaran suatu kondisi. Ya, betul sekali jawaban dari Widya. Ya, semuanya betul sekali jawabannya. Oke, untuk semua mari kita bertepuk tangan. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model problem based learning atau PBL. Kemudian untuk modelnya kita akan menggunakan diskusi dan praktek. Adapun untuk evaluasinya kita akan menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Baiklah anak-anak, materi hari ini tentang instruksi dasar and or not. Kalian bisa lihat, perhatikan seksama ya dari tayangan PowerPoint atau PPT ini ya. Ini ada gambar PLC ya dengan tipe CPIE E20 DRA. Nah, ini yang kita punya di sini ya. Yang kita punya ini. Di sini apa sih yang kalian perhatikan materi dari pembelajaran intuisi dasar or not di PLC ini ya. Kemudian ya, nah ini ya, ini PLC ada beberapa komponen utama ya. Nah, ini kalian simpulkan atau kalian identifikasi ya, apa aja yang ada di input modul, terus apa aja PLC system dan apa aja di output modul. Nah, ini permasalahannya seperti ini ya. Kita menggunakan instruksi PLC ya dengan instruksi and or not. Ya, di sini ada input, ada PLC system dan ada output. Nah, nanti kita sama-sama bagaimana cara membuat langkah-langkah permasalahan ini ya bersama secara diskusi ya. Kemudian ya, ini ya tujuannya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, itu saja yang kita bahas permasalahan untuk materi kali ini tentang instruksi PLC or and not. Sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan instruksi PLC and or not. Silakan kalian membentuk kelompoknya sendiri, silakan. Oke ya. Baiklah, Bapak akan membagikan LKPD dari masing-masing kelompok ya, dimana untuk didiskusikan permasalahan yang tadi. Silakan. Ya. Ya, tolong diisi ya, didiskusikan berkolaborasi ya, silakan. Oke, ya, diisi di situ kalian buka ya permasalahan dari instruksi dasar PLC tentang and or not. Sip. Deketin, nah gitu nggak apa-apa. Sip. Nah gitu sip. Oke, iya nggak apa-apa. Kalau ada yang bikin nggak silakan, nggak apa-apa. Oke. Oke, perhatikan anak-anak ya, untuk mengisi LKPD ada permasalahan itu ya. Kalian bagaimana cara membuat skematik ya, skematik diagram, terus ada lagi program leader diagram, kemudian kalian aplikasikan ke trainer ya, gimana caranya. Kemudian setelah itu kalian membuat kesimpulan cara kerja ya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas masing-masing kelompoknya ya.
Itu aja ya. Silakan diskusi, silakan. Udah. Nah, silakan. Oke, udah. Nah, ini kita bahas permasalahan yang ada di sini. Nah ini ya. Nanti kami bikin skematik diagramnya di sini ya, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Cuman di sini namanya PLC ya. Nah, ini ada pas button. Oke. Ini PLC, ini NCB. Ini 0, ini 24 volt. DC di 0 volt. Oke. Nanti baru nanti kemari. Nanti kita praktekkan ke depan. Oke? Ya. Coba rupanya. Nah, ini namanya diagram ladder. Nah, kemudian kita bikin skematiknya. Skematik biasa yang pernah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Nah, cuman ini bukan kontaktor, di sini PLC ya, yang menggerakkan. Nah, di sini ada lampu ya. Nah, ini ya. Ini PLC, di pas button PLC. Nah, ini adalah on off-nya ya. Yang di sana ada on off-nya ya. Ini PLC juga, kontak PLC ya. Di sini lampunya. Nah, ketika ditekan keduanya ya, ini duanya, maka lampu akan hidup. Nah, terus ini leadernya. Oke. Nanti digampangkan dan terus bikin kesimpulannya. Mau ngambil apa? Or apa not? Or. Ya. Kalau or, ketika ya pas button dipilih salah satu ya, jadi gambar seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini ada lampu di sini ya. Ini leadernya, bahasa leader ya. Nah, ini salah satu, kalau kita pencet yang ini PB1 dia nyala, atau PB2 nyala, atau ditekan dua-duanya nyala. Ya, itu nyala on ya. Nah, jadi ketika PB1, PB2 ditekan salah satu, maka lampu menyala. Nah, itu kesimpulan itu ya. Tolong ntar dipesan ke depan ya. Maaf. Ya, kemudian ini gimana? Ya. Nah, ini kita sini ya. Ini permasalahannya di sini. Nah, ini ya. Ini bahasa leadernya. Ini yang N nih ya. Ya, yang N. Enter ini ada skematiknya nih. Skematiknya kayak gini. Biasa yang pernah kita ajarkan. Ya, Bapak pernah memberikan materi ini ya, tuh. Ini PLC, di sini bukan kontaktor aja ya, PLC. Nah, di sini kasih lampu. Nah, kalau N ya, kalau N gimana caranya? Kalau N itu semuanya dipijit ya. Iya. Ini dipijit, ini ditekan, PB1 ya, PB2 ditekan, maka lampu akan nyala. Oke. Ya, ini ada on off-nya, yang sana ada merah ya. Oke ya. Nanti kalian bikin kesimpulan ya. Sebelum bikin kesimpulan, cara kerja pertama, jika PB1, PB2 ditekan, maka lampu akan nyala. Ini yang pernyataan instruksi N ya. Jika PB1 ditekan, lampu mati, tidak akan menyala. Jika salah satu PB1 PB2 ditekan lampunya, maka PB1 harus ditekan secara bersamaan, maka lampu menyala. Itu. Ya. Jadi bisa. Oke. Itu kita buat dipersen ke depan. Ya, kita wiring dulu. Oke. Ya. Coba ini sini, rupanya sini, silakan. Ini ya, ini gambar ini apa rangkaian ini mau mengambil rangkaian apa? N apa or apa not? Yang N ini. Kalau N kita ini pakai gini ya, tetap ini buat skematiknya ya. Ya. Ini ada dua ya, ini dua. Ini untuk PLC ya. Ini PLC, di sini ada PLC juga, ini lampu ya. Ini PLC, ini ada dua pas button ya. Nah, salah satu dipijit ya. Kalau nggak dipilih, salah satunya akan mati ya. Ini PB1, ini PB2. Nah, seperti itu. Nanti bikin sini ya. Nah, bikin leadernya sini ya, ada leader sini. Nah, ini nanti ya. Nah, ini yang kuning. Nah, ini or ini ya. Ya. Kalau yang N ini. Nah, ini N ya. Jadi dua-duanya dipijit. Ketika dua dipijit, maka lampu akan menyala ya. Nah, ini skematik diagram kayak tadi. Nah, kemudian bikin cara kerja. Nah, cara kerja ini, ketika PB1 ditekan, maka lampu tidak akan menyala. Ketika lampu PB2 ditekan, juga lampu tidak menyala.
Nah, ketika PB1 dan PB2 ditekan secara bersamaan, maka lampu akan menyala. Nah, itu adalah fungsi dari instruksi N. Oke, itu ya. Dikasih catatan ntar di presentasi ke depan. Sebelum kita aplikasi ke rangkaian. Ya, dicatat silakan. Kita Bapak kontrol lagi, Mas Man. Cara kerjanya silakan, cara kerjanya. Dicatat cara kerjanya. Nanti dikasih Bapak cara kerjanya di mana aja nggak apa, dibaliknya nggak apa. Iya, cara kerjanya di sini. Nah, cara kerja rangkaian order ya. Or salah satu. Ini Pak. Di sini tulis pakai ya. Nah, ini cara kerja rangkaian N gitu. Ya, kayak gitu. Ya, silakan berkolaborasi ya, diskusi ya. Diskusi cari solusi permasalahan yang ada pada instruksi and or not. Ya, silakan. Nanti kalian kasih langkah kerjanya. Langkah kerjanya, cara kerjanya gimana ya, nanti kita aplikasikan. Setelah itu baru kita presentasikan ya. Oke. Silakan berdiskusi ya. Ditulis ya. Ditekan salah satu. Or. Ya, tulisnya di sini. Cara kerja rangkaian or gitu. Cara Tadi gimana? Jika PB1 ditekan, maka lampu nyala. Jika PB2 ditekan, lampu juga nyala. Gitu. Ketika lampu ditekan ketika PB1 dan PB2 ditekan salah satunya, maka lampu akan menyala. Gitu. Ya, itu aja permasalahannya. Ya, silakan berdiskusi ya. Coba. Ini kan yang N ya, kita kan nulis yang ini semua berarti. Enggak, cara kerjanya. Ya. Cara kerjanya tulis di sini rangkaian N. Ya, atau cara kerja rangkaian. Ini cara kerja N, tulis dulu ininya. Ya, ininya mana kalian? Ini ya. Nah, ya, tulis kayak gini. Nah, tulis kayak gini. Nah, rangkaian N, tulis langkah kerja atau cara kerjanya tadi yang ketika PB1 ditekan maka lampu akan mati. Kemudian jika PB2 ditekan juga lampu tidak akan hidup. Kemudian baru ketika PB1 PB2 ditekan maka lampu akan menyala. Nah, jadi kesimpulannya PB1 PB2 ditekan secara bersamaan maka lampu akan menyala. Nah, itulah namanya rangkaian N gitu. Oke. Ditulis dulu ya, Mas. Ayo nulis ya, sok tulis. Ya. Silakan. Ya. Apa tuh? Ini udah. Ini apa? Cara kerja langkah, Pak. Cara kerja Rangkaian N. iya, jika PB1 dan PB2 ditekan maka lampu akan menyala. Jika PB1 ditekan, apa nih? Tekan maka lampu Mati. Jadi untuk mati aja, jangan akan mati ya. Jangan ya mati. Nah, terus jadi untuk menyalakan lampu PB1 enggak, jika PB1 ditekan, jika juga PB2 ditekan maka lampu juga tidak akan hidup atau mati gitu. Nah, jadi untuk menghidupkan lampu maka PB1 dan PB2 ditekan secara bersamaan gitu. Ya. Oke. Oke. Ditulisnya enak, ditulis ya. Langkah kerjanya kayak gimana ya, terus kesimpulannya apa. Nah, setelah itu ntar kita baru aplikasikan ya ke trainer. Salah satu tulisnya salah satu, kasih tahu yang lain. Salah satu kelompok ya. Ini salah satu. Nah, ya. Salah satunya ini salah satu dikasih tahu gitu. Baiklah anak-anak, sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan ya tentang permasalahan instruksi dasar PLC ya. Coba silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Apa itu instruksi N pada PLC?
Nah, apa yang dimaksud dengan instruksi N pada PLC? Barangkali yang menjawab silakan. Saya Pak. Oh, silakan. Instruksi N pada PLC digunakan untuk mengaktifkan suatu output hanya jika semua kondisi input yang terkait terpenuhi. Wah, itu baik sekali. Tepuk tangan. Oke. Nah, oke ya. Kemudian ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Halo Pak. Oke, silakan. Jelaskan fungsi instruksi OR pada PLC. Nah, Menjawab, Pak. ya silakan. Instruksi OR pada PLC digunakan untuk mengaktifkan suatu output jika setidaknya satu dari beberapa kondisi input yang terkait terpenuhi. Oke, baik sekali jawabannya. Oke, tepuk tangan. Nah, mantap. Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mengapa operasi N sering digunakan dalam kontrol otomatis dengan PLC? Nah, itu ya. Jadi ada instruksi N yang sering digunakan oleh kontrol PLC. Silakan yang mau menjawab. Saya, Oh ya, silakan. operasi N digunakan untuk memastikan bahwa beberapa kondisi yang terpenuhi suatu output diaktifkan, sehingga meningkatkan keamanan dan keandalan dalam sistem kontrol. Barangkali apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Silakan, bertanya lagi. Ya Pak. Oh, silakan. Silakan. Berikan contoh penggunaan instruksi OR dalam suatu program PLC. Nah, silakan. Ada contohnya. Silakan. Saya Pak. Oke. Contoh penggunaan instruksi OR adalah jika output A diaktifkan jika output input X atau input Y terpenuhi. Nah, itu baik sekali ya. Oke, kita tepuk tangan buat semuanya. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Itu adalah permasalahan yang perlu kita bahas ya pada materi ini. Sudah kita lakukan ya dari pengerjaan dan sampai tadi ada masalah yang perlu kita utarakan dari diskusi ini. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan aplikasi ya. Aplikasi dari rangkaian instruksi N or not. Di mana aplikasinya? Nah, ini ya PLC ya. Ya, nanti kita akan lakukan aplikasi ya. Barangkali ada yang mau ke depan ya untuk aplikasi dari kelompok apa gitu, silakan ya. Silakan yang mau aplikasi 3 orang aja ya, ke depan 3 orang, yang lain bikin langkah-langkah ya atau cara kerja dari instruksi dasar PLC tersebut dari rangkaian on, and, or, dan not ya. 3 siswa aja yang ke depan untuk melakukan aplikasi atau pengabelan. Silakan dari sini 3 orang aja, silakan sini. Kemudian dari sini juga ya 3 orang sini aja, sok. Silakan ini 3 ya, hidup ya, taruh tunggu. Ini 3 orang silakan kemari. 3 orang aja. 1, 2, 3, mari 3 orang, sini 3 orang. Nah, ini nak satu depan ya. Tinggal di sini diklik kanan. Klik kanan, nah ini. Pause ada pause. Nah, on. Oke, udah, terus ini on lagi. Udah, di sini klik kanan. Di sini. Klik kanan di sini. Jangan semua. Klik kanan, pause. Pause. Nah, itu. On. Ya. Udah, nggak bisa. Berarti harus ke PLC dulu. PLC work online. Udah bisa itu. Nah, udah bisa ya. Ya, PLC work online. Oke, yes. Udah yes. Udah jangan. Udah hijau berarti. Oke. Kita kasih instruksi ke klik kanan. Instruksinya ini di pause ya. On. Nah ini juga on juga, baru ntar lampunya nyala. Ini satu ini lagi belum on. Nah, pause on, pause. Nah, kan nyala kan? Nah itu ya. Makanya di sini ya. Nah ini instruksi bisa dijalankan, nanti kita kembangkan ya ke instruksi yang lainnya. Ya, sudah nyala, oke? Bagaimana untuk matiin? Coba matiin. Untuk matiinnya gimana? Ini ke di sini. Klik kanan,
Ya, pause off. Nah, mati kan? Udah, pause off udah. Udah mati belum? Udah. Ya. Oke, udah. Oke, untuk kelompok lain silakan. Ya udah, berarti untuk yang kelompok lain ya. Silakan. Ya. Kelompok mana tadi sekarang itu ya? Silakan. Terus kelompok ini silakan, Nak. Nadia silakan. Di sini ya. Udah. Ah, nyala ya. Kalau ntar off. Oke. Nah, nanti kan. Jadi kita nggak susah-susah ke kontaktor ya. Langsung PLC-nya berjalan. Jadi efisiensi tentang pengabelan. Silakan sini, silakan ya. Kelompok yang dua nih, kelompok B. Tadi kelompok ini, kelompok C. Ya, silakan ya. Nah, ini ya program itu ya. Ya. Pengabalan sudah dilakukan ya. Nah, ini. Jadi kalian pause ada pause. Pause. Nah, ini pause ya. Nah, on. Oke. Satu lagi dia dua karena ditekan bareng ya. Untuk N ya, yang N ya bareng. Nah, itu klik kanan, klik kanan. Nah, pause on. Nah, kan nyala. Oh iya. Coba matiin pause off ya. Oh, matiin pause off ya. Nah, kan nyala kan? Nah, ini terbukti ya, berarti permasalahan ini sudah terbukti terpecahkan solusinya ya. Jadi dengan kita mengadakan praktek ya, maka on, end dan semuanya itu bisa dibuktikan. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, itu aja ya. Sekarang kalian bikin presentasi. Untuk presentasi silakan ya. Untuk presentasi silakan kalian bikin apa sih rangkaian N itu, cara kerjanya kayak gimana, kesimpulan gimana. Nanti presentasinya ke kelompok-kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan ya. Tanggapan, jadi ntar ada tanya jawab ya dari presentasi itu, tanggapannya gimana. Oh, saya seperti ini, beda-beda gampang, nggak apa-apa, hasilnya sama aja ya. Ada yang bisa PB1 ditekan, PB2 diabaikan, lampu tidak nyala. Ada lagi pertama PB2 dan PB1 dan PB2 salah satunya tidak ditekan maka lampu tidak nyala. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Inti permasalahan sama aja ya. Cuma salah satu dari PB itu tidak ditekan maka lampu tidak akan menyala. Untuk instruksi rangkaian N. Nah, rangkaian N. Oke ya. Dan mari anak-anak kita semangat dulu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terima kasih. Baiklah, setelah kita melaksanakan diskusi ya dari setiap kelompok, nah kalian untuk mempresentasikan apa hasil diskusi dari pemecahan masalah untuk instruksi PLC on, or, dan not. Ya, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk maju lebih awal. Silakan. Di depan sini. Ya, silakan. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan instruksi PLC yang instruksi N. Perkenalkan, saya Ilham dan ini Aisyah, Sulaiman, terus Randy dan Ahmad. Kami akan membawakan penjelasan tentang instruksi N, yang mana instruksi N digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi sehingga semua kondisi harus benar agar pernyataan menjadi benar. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita menemui ada dua tombol untuk menghidupkan suatu sistem, maka untuk menghidupkan instruksi N ini kita perlu memencet dua tombol tersebut agar pernyataannya menjadi benar. Jadi sehingga ketika dua tombol ditekan, sistemnya akan menyala. Jadi kita tidak bisa hanya menghidupkan sistemnya melalui satu tombol saja.
ketika misal push button 1 ditekan dan push button 2 tidak ditekan, maka sistem tidak akan menyala. Jadi untuk menyalakan sistem kita perlu menekan kedua tombol. Penjelasan dari ini adalah instruksi N. Sekian dari kami. Ya, silakan. Ada yang menyanggah di pernyataan kelompok 1 tentang instruksi N. Silakan. Ini pernyataan benar ya? Oke, benar? Oke, siap. Bukan? Oke. Ya, silakan. Untuk kelompok 2, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 silakan, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, ini teman-teman saya, Nadia, Saiful, sama Sarul. Kami akan menjelaskan tentang not. Ada dua push button dengan kondisi yang NC, yang lainnya NO. Jika PP1 kondisi NO ditekan, tidak akan menyala. Jika PP2 kondisi NC ditekan, maka lampu akan menyala. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada sanggahan dari instruksi not ya. Tadi menyatakan ada dua tombol yang berbeda kondisi ya, yang satu NC, yang satu NO. Bila salah satunya ditekan, misalnya yang kondisinya NO, maka lampu tidak akan menyala. Jika yang NC ditekan, maka lampu akan menyala. Bagaimana pernyataan, benar apa tidak? Benar. Oke, terima kasih. Saya keluarkan. Nah, yang lainnya coba silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan instruksi OR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamudi dan ini Muhammad Yusuf dan Widya, Intan, Iin dan Ariel. Ya. Instruksi ini digunakan untuk menyatakan kontak yang disambung secara paralel. Jika kontak yang digunakan jenis NC, maka dinamakan perintah not. Langkah kerjanya yaitu jika PB1 ditekan maka lampu akan menyala. Jika PB2 ditekan maka lampu akan menyala. Jika push button ditekan, keduanya lampu akan menyala. Kesimpulan dari rangkaian OR, jika salah satu push button ditekan maka lampu akan menyala. Ya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana pernyataan dari instruksi OR ya? OR itu atau berarti salah satu ditekan pas batannya, maka akan menimbulkan nilai kebenaran, atau dalam artian untuk direfleksikan menjadi lampu menyala. Bagaimana pernyataannya, benar atau tidak? Benar. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Ya, silakan kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan diskusi ya dari kelompok, temuan-temuan yang kita selesaikan dari permasalahan dari materi instruksi dasar PLC ya, dari N or not ya, sudah kita presentasikan, sudah kita aplikasikan, ternyata hasilnya bagus dan baik ya. Kalian alhamdulillah, makasih kalian sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada materi instruksi unsur dasar PLC, yaitu N or not. Untuk selanjutnya kita akan merefleksikannya ya, bagaimana pelajaran yang kalian hadapi ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Bagus ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang maju? Saya, Pak. Silakan. Setelah saya mempelajari materi instruksi hari ini, saya memahami kegunaan instruksi kegunaan N or not. Oke. Bagus. Bukan?
Silakan. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang akan kita lakukan penilaian sumatif ya dengan metode pilihan ganda atau multiple choice. Nanti lembar evaluasi ini akan saya bagikan. Jika sudah selesai tolong dikumpulkan dan waktu yaitu 5 menit ya. Silakan saya bagikan ya. Silakan sana ya. Penilaian sumatifnya ya. Maaf, jatuh. Silakan. Satunya ke sana. Ya, ada yang belum kebagian? Ada satu ini belum kebagian. Silakan, pulang. Ya, silakan. Tolong dikerjakan, setelah selesai dikumpulkan, ya. Pak, ini salah Pak. Yaudah. Oh. Yes. Oke. Jangan sampai terlewat nomor-nomor pengerjaannya. Jika udah selesai tolong dikumpulkan. Oke, jika sudah selesai tolong dikumpulkan. Silakan kumpulkan dulu ya, ke depan sini. Ya, terima kasih ya. Baiklah anak-anak, ya setelah kita melaksanakan penilaian sumatif ya, dari instruksi dasar PLC tentang or not ya, mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kalian di masa depan ya, nantinya di dunia kerja. Untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan membahas tentang materi instruksi timer pada PLC. Baiklah anak-anak ya, setelah selesai kita mengikuti pembelajaran hari ini ya, kita akan akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari semuanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.